Shalom Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah worship at home pada sore hari ini. Bapak, kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Saat ini kembali kami datang untuk mencari hadirat-Mu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu mengenal Engkau secara pribadi. Mari jumpailah setiap kami umat-Mu ya Tuhan, yang mengikuti ibadah worship at home ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan hadir untuk menjamah dan melawat mereka. Terima kasih Bapa, kami akan bersuka cita, kami akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari datang pada Tuhan dengan ucapan syukur. Mari katakan, kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, bertahta atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserah. Mari kita bersorak. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Sungguh dahsyat, sebab Dia Tuhan dan Raja. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Oh, Tuhan Allah hadir di sini, bertahta atas pujian kami. Dan semua musuhnya terserah. Mari kita bersorak. Mari katakan, hey, Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, sungguh dahsyat. Ya Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Oh, Tuhan Allah hadir di sini. Dia bertahta atas pujian kami, atas pujian kami. Dan semua musuhnya terserah. Mari kita bersorak. Hey, Allah kita dahsyat.
dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat, Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat, amin. Kasih-Nya sungguh dahsyat, Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat, Allah kita dahsyat. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat, Allah kita dahsyat, 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 Allah kita dahsyat. Amin Tuhan. Mari berikan kemuliaan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Allah sumber kekuatan kita. Mari katakan hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap sambanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Sungguh tiada yang kami ingin, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap sambanya. Allah sumber, yes Lord, Allah sumber kuatku,
Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ialah semua pemujiku. Mari katakan segenap hati, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ialah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ialah semua memujimu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin, amin. Kau terbesar dan mulia, ialah semua memujimu, ialah semua memujimu, ialah semua memujimu. Haleluya, Jesus. Haleluya. Kami mengenal-Mu lebih dalam lagi, Tuhan. Kami rindu, buka hati kami, buka mata kami. Jesus. Oh. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Kami mau menjadi penyembah-Mu yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami bawa hidup kami lebih dekat kepada-Mu. Kami mengasihi-Mu, Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, ini kami umat-Mu. Kami datang untuk menyembah. Mari Kau lawas setiap umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau serius dengan Engkau, Allah yang mengenal hati kami, pribadi yang baik dalam hidup kami. Haleluya, Jesus.
matamu. Amin. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kami bawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Akan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku sangat berharga. Amin, amin. Di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku. Ku tahu. Pada hambanya yang menyampaikan firman, kami persilakan. Adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Segenap hidup kami, kami persembahkan di hadapan-Mu Segenap hatiku Tuhan, segenap hati kami menyembah-Mu, memuji-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan, anugerah-Mu Bapa, perbuatan-Mu ajaib, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan, rahmat-Mu tak habis-habisnya bagi kami. Oh Bapa, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu lawatan-Mu Bapa. Oh Yesus,
Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat Engkau memberi kami kesempatan datang ke hadapan Engkau. Karena sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang kami banggakan Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang begitu mengasihi, memperhatikan kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami siapkan hidup kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, yang meneguhkan, mengkuatkan kami Tuhan, yang membuat kami tak bertahan hidup Tuhan sampai detik ini Bapa. Itu semua oleh karena Engkau. Urapi kami seluruh umat-Mu dimanapun kami berada dan tinggal. Urapi kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya nyata pada malam hari ini Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara semua yang ada di rumah, dimanapun saudara berada sedang mengikuti worship at home pada saat ini. Kami telah percaya, saya tak percaya saudara, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dan selalu baru dalam kehidupan kita. Saudara, pada saat ini saya ingin menyampaikan tentang Tuhan itu jaminan kehidupan. Saudara, kalau saya melihat dan saya mengamati bagaimana kehidupan masyarakat saat ini di berbagai tempat dan daerah di seluruh pelosok tanah air di Indonesia ini, saudara, bahkan kalau kita melihat lebih luas lagi di seluruh dunia, bagaimana krisis sedang terjadi di seluruh muka bumi ini. Orang banyak menjerit tentang kesulitan ekonomi, orang menjerit banyak kesulitan tentang mahalnya harga pokok makanan, minuman, dan lain sebagainya. Saudara, dan memang itu harus terjadi, terjadi pada saat ini saudara. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa akhir zaman terjadi masa-masa yang sulit. Saudara, namun kita harus percaya bahwa kita sedang mempercayai Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Setiap kesulitan itu pasti terjadi, setiap masalah pasti ada, selama kita masih hidup di muka bumi ini. Nah, saudara sekalian, namun bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita menanggapinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengenal kepada Tuhan. Saudara, memang saudara, kita nggak bisa pungkiri keadaan akhir zaman sekarang ini. Keadaan ekonomi bangsa ini saudara, serba sulit saudara. Dan banyak orang mengeluh, tidak hanya dari kalangan masyarakat bawah, sampai kepada pengusaha-pengusaha, mereka juga mengeluh. Kalau beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu saya berkunjung kepada salah seorang pengusaha yang ada di desa ini saudara. Mereka mengeluh betapa sulitnya pekerjaan, betapa sulitnya berusaha sekarang ini. Dia katakan masih enak zaman dulu, zaman presiden yang dulu masih enak. Iya. Sekarang ini kami semakin tertekan dan lain sebagainya. Saudara, semua itu terjadi saudara, menandai bahwa akhir zaman sudah mau berakhir. Namun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingin mengingatkan saudara semua, termasuk saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang menjamin kehidupan. Kita sudah berulang kali mendengar firman Tuhan bahwa kita ini sedang hidup di dalam kerajaan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kerajaan Tuhan, maka Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah dan perintahkan, dan kita harus hidup di dalam pola kerajaan Tuhan. Saudara, kalau kita hidup dalam pola kerajaan Allah, berarti kita hidup apa kata Tuhan, kita hidup apa kata firman Allah, kita hidup mengikuti perintah-perintah Tuhan. Seringkali kita tidak menjadi bahagia, seringkali kita mengalami kesulitan, mengalami masalah dan pencobaan, tantangan kehidupan. Oleh karena kita tidak ikuti arahan, kita tidak ikuti perintah Tuhan, kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan, kita tidak menurut pola kerajaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, padahal firman Tuhan sudah katakan, kita membaca di dalam Yesaya pasal yang 41
Yesaya 41 ayat yang ke-8 mulai saudara, dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan saudara sesuatu yang sangat penting pada malam hari ini. Apa yang Tuhan katakan dan nyatakan kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-8. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Ayat 8. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Di sini dulu saudara. Kita lihat pernyataan Tuhan saudara. Dikatakan, hai Israel hambaku. Saudara berbicara tentang hamba. Hamba itu adalah budak, hamba itu jongos, pembantu atau kacung dalam istilah kasarnya. Kita lihat bagaimana tugas seorang budak, hanya melakukan apa yang tuannya katakan saudara. Budak, membantu hanya melakukan apa yang Tuhan katakan dan perintahkan. Kalau dalam perjanjian lama tidak punya hak apa-apa saudara, dan budak dapat upah dari tuannya, dan itu pun dilihat bagaimana cara kerjanya, bagaimana dia berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Semuanya mempengaruhi upah dan jabatannya. Kalau cara kerja budak itu, pembantu itu baik, nurut, ikut perintah, ikut aturan dan pola yang ada di rumah tangga daripada tuannya, maka akan dihargai cara kerjanya, bahkan mungkin dinaikkan jabatannya menjadi kepala seluruh para pembantu-pembantu yang ada. Nah saudara sekalian, kita semua adalah Israel secara rohani. Kita umat pilihan Tuhan, kita ini hamba Tuhan, milik Tuhan, dan sudah pasti terjamin kelangsungan hidup setiap kita sebagai hamba-hambanya. Karena apa? Tuhan, yaitu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti perintahnya, dia bertanggung jawab, dan dia Tuhan dan Tuhan yang dapat dipercaya. Dia bukan Tuhan atau Tuhan yang berbohong, yang berdusta. Tidak saudara. Dia yang bertanggung jawab penuh atas hamba-hambanya, atas umat pilihannya, atas umat kepunyaannya. Kita adalah umat miliknya. Kita berada di dalam tanggung jawab Tuhan. Nah saudara, pernyataan Tuhan yang pertama, kita semua adalah hamba Tuhan. Kita adalah miliknya. Kita adalah orang-orang yang saudara, yang dipelihara oleh Tuhan kita. Dan bagian yang kedua saudara, dikatakan hai Yakub, dikatakan aku memilihmu. Kita ini dipilih dan Tuhan itu tidak menolak kita. Saudara sekalian, kita ini gambaran orang-orang yang sudah dipilih. Kita dipisahkan dari dunia, menjadi umat Tuhan yang dikuduskan dari kerajaan dunia ini saudara. Ingat saudara, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipisahkan dari pola dan sistem dunia untuk hidup di dalam kekudusannya. Seperti Tuhan kudus, kita harus hidup kudus saudara. Nah Tuhan pisahkan kita dari komunitas asal kita dengan tujuan melakukan kehendaknya. Tuhan pisahkan dari komunitas kita, komunitas yang lama kita, komunitas asal kita adalah kehidupan lama kita. Kalau kita masih hidup dalam kehidupan yang lama, kita akan sulit dan tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Tetapi di saat kita hidup dalam hidup yang baru, kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara, Yakub itu gambaran pangeran Tuhan. Saudara, orang-orang yang berharga. Dan dikatakan lagi pernyataan Tuhan, keturunan Abraham yang kukasihi. Saudara, kita adalah orang-orang yang diambil dari ujung-ujung bumi. Artinya dari berbagai tempat, dari segala penjuru. Saudara,
Dimanapun kita berada, Tuhan menilik kita. Dimanapun kita berada dan tinggal, Tuhan ada di situ, melihat keberadaan kita. Dia mengawasi kehidupan kita. Dan tadi dikatakan di dalam ayat 9, Tuhan tidak menolak. Saudara, kalau Tuhan tidak menolak, artinya Tuhan tidak membuang kita. Tuhan itu senantiasa menerima kita apa adanya. Betul saudara? Saya kalau mengingat bagaimana kehidupan saya pada masa yang lalu, dalam kehidupan yang lama, secara manusia enggak mungkin saya menjadi seorang hamba Tuhan, enggak mungkin saya menjadi orang yang percaya. Saya merasa dibuat sepertinya saya ini sudah rusak dan hancur, sulit untuk diperbarui. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak membuang saya. Tuhan tidak menolak kehidupan saya secara pribadi. Demikian pula Tuhan tidak akan menolak semua saudara. Dimanapun saudara berada tinggal, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah membuang anak-anaknya. Saudara, Bapa di dunia bisa membuang anaknya, anak kandungnya secara pribadi. Ditulis sudah tidak mengakui keberadaan anaknya, sudah tidak lagi berhubungan dengan keluarganya. Tetapi Tuhan, apapun keadaannya, kita masih berhubungan dengan Tuhan. Saudara, pernyataan Tuhan yang ketiga, dikatakan yang kukasihi. Saudara, betapa senangnya kita menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diterima apa adanya. Saudara, untuk segalanya Ia memperhatikan, mempedulikan kehidupan kita. Saya percaya kalau sampai detik ini, saudara, kita bisa menikmati makanan, minuman, pakaian, kebutuhan jasmani yang sementara terpenuhi. Itu semua oleh karena jaminan Tuhan. Itu semua oleh karena kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, kalau beberapa hari yang lalu saya menyampaikan firman di Pondok Waras, kita harus percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Kita harus mengasihi Tuhan selama-lamanya. Artinya tanpa batas waktu kita harus mengasihi Tuhan. Karena saudara, Tuhan pun tanpa batas waktu mengasihi setiap kita dengan luar biasanya. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah mengasihi kita, kita menjadi orang-orang yang dikatakan menjadi hamba Tuhan, orang yang dipilihnya. Bagaimana respon dan sikap kita pada penyataan Tuhan itu, saudara? Yang pertama, saudara, jangan pernah takut. Di ayat ke-10 kita baca, saudara, ayat ke-10. Bagaimana respon kita, tanggap kita menanggapi penyataan Tuhan tadi? Dikatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Saudara, kita tidak boleh takut di situasi dan keadaan yang seperti kita alami saat-saat ini, saudara. Semua memang serba sulit, tetapi yang penting saudara kita bisa menikmatinya. Serba sulit tetapi kita masih bisa makan, minum dan sebagainya. Saudara, oleh sebab jangan takut, kita enggak boleh takut. Takut itu sebuah perasaan gelisah. Ya, sebuah perasaan yang terganggu, tidak nyaman dalam hidupnya. Sebuah perasaan yang tidak tenang. Ada ketegangan emosi yang mencekam, itu takut, saudara. Dan hari-hari ini sedang dialami oleh banyak orang, ketakutan dan sebagainya. Ada banyak ketakutan tentang usaha pekerjaan, tentang anak, tentang masa depan, keluarga dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan katakan, jangan takut. Ini yang berkata Tuhan, ya, karena ketakutan itu adalah musuh iman. Dan ketakutan adalah sumber utama kegagalan dan kekalahan kita. Kalau orang sudah takut, saudara, ya sudah diambang kegagalan. Artinya sudah banyak kemalasan, saudara, mau maju takut, mau ini takut, saudara. Akhirnya, saudara, itu menjadi sumber utama kegagalan dan kekalahan kita. Dan ketakutan itu, saudara, itu menjadi senjata dan strategi setan yang terbukti ampuh dalam melawan umatnya. Strategi setan
senjata setan untuk menghancurkan iman percaya anak-anak Tuhan. Senjata setan untuk memprovokasi iman percaya anak Tuhan untuk tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak setia lagi kepada membaca firman Allah, menaikkan pujian penyembahan sebagai hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, Tuhan menjamin jangan takut. Saudara, kalau hari-hari ini ada banyak orang yang takut, mengalami ketakutan tentang sakit penyakit, tentang bencana, masa-masa pandemi, takut menghadapi situasi dan keadaan rumah tangga, anak, suami, istri, saudara dan lain sebagainya. Dengarkan pada malam hari ini, Tuhan menyatakan kita tidak boleh takut. Kita responi penyataan Tuhan, kita adalah orang yang dikasihi, kita adalah hambanya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau Tuhan mengasihi kita, ada prioritas yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, di dalam terjemahan bahasa yang lain, Alkitab yang lain ngomong begini, janganlah takut karena aku menyertai engkau, janganlah bimbang karena akulah Allahmu, aku akan menguatkan engkau dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang penuh kemenangan. Saudara, ini jaminan Tuhan yang luar biasa. Tidak boleh takut karena Tuhan menyertai kita. Tidak hanya menyertai kita, tapi Dia memegang kita, tangan kita, dan siap menolong kita. Saudara, tangan kanan Tuhan yang penuh dengan kemenangan, bukan kekalahan, saudara. Pertolongan Tuhan membawa kita pada jalan kemenangan. Oleh sebab itu saudara sekalian, ya, respon dan sikap kita kepada penyataan Tuhan, jangan pernah cemas, saudara. Jangan khawatir. Tuhan yang memapah hidup kita, Tuhan yang menopang kehidupan kita. Artinya, kalau Tuhan memapah menopang, Dia punya tangan yang kuat dan kokoh, saudara, yang mampu menolong setiap kita, umatnya yang ada dalam pelukan Tuhan. Yang kedua, saudara, apa respon kita, tanggap kita sebagai penyataan sikap Tuhan kepada kita? Jangan pernah bimbang dan cemas atau was-was. Saudara, bimbang, cemas, was-was itu tidak ada kepastian atau tidak yang untuk bisa menentukan pilihan. Kalau orang sudah bimbang, berarti dia bingung menentukan pilihan. Kalau sudah cemas, saudara, dia bingung untuk apa yang harus dilakukan. Untuk menentukan suatu sikap dan pilihan itu akan sulit. Bingung, tidak bisa mengambil keputusan yang benar di saat orang-orang bimbang. Tetapi Tuhan katakan jangan bimbang. Tetap ambil keputusan mempercayai Tuhan. Dia Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib. Dan Dia di Alkitab menuliskan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Ini pernyataan Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, saudara, mari kita terus jangan bimbang, saudara. Ada sebuah pernyataan yang mereka ucapkan, benarkah Tuhan itu hidup dan berkuasa? Benarkah Tuhan itu penuh kasih dan penyayang? Ada, saudara, kita ditulis ada orang yang menyatakan, benarkah Tuhan itu ada? Benarkah Tuhan itu penuh kasih dan sayang? Ada, saudara. Contohnya yang dihadapi Gideon di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 13, saudara. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, saudara. Dia berfirman kepada Gideon, ya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini pernyataan Tuhan kepada Gideon melalui malaikat Tuhan. Dikatakan Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya, Tuhan melihat Gideon ini pahlawan yang gagah berani. Tetapi apa jawab Gideon, saudara? Jawab Gideon apa? Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diciptakan oleh nenek moyang kami kepada kami?
ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam kecengkraman orang Midian. Saudara, Gideon sudah pernah mendapat penyataan dia pahlawannya gagah perkasa. Namun jawabannya mana Tuhan yang diciptakan nenek moyang kami, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara, sepertinya Gideon ini menyepelekan Tuhan, tidak menghargai Tuhan yang menyelamatkan bangsanya. Saudara, mengatakan bahwa mana Tuhan yang berkasa, mana Tuhan yang hidup, apakah Tuhan menyertai? Saudara, dia masih meragukan, masih bimbang. Saya mengharap saudara setiap kita tidak bimbang. Kita tetap mempercayai Tuhan yang perkasa. Saudara sekalian, Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Saudara, Tuhan katakan, saudara, jangan takut. Yang kedua, jangan bimbang, cemas dan was-was. Karena orang yang bimbang, saudara, tidak mendapatkan apa-apa. Saudara sekalian, bimbang itu ragu-ragu. Saudara sekalian, mari kita belajar mempercayai akan penyataan Tuhan yang tadi sudah kita dengar. Engkau yang kukasihi, engkau hambaku, engkau milikku. Ini penyataan Tuhan. Saudara sekalian, kemudian kita melihat, saudara, apa yang menjadi janji Tuhan kepada orang-orang yang meresponi akan penyataan Tuhan. Dikatakan, aku menyertai engkau. Tadi dikatakan ayat yang ke-10. Artinya Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Betapa bahagianya hidup kita. Betapa nyamannya ada pribadi yang kuat dan kokoh menyertai kita. Saya percaya, saudara, kita tidak akan pernah takut lagi, khawatir lagi, karena yang menyertai kita adalah pribadi yang berkuasa. Dia bersama-sama dengan kita. Kalau dia bersama-sama dengan kita, dia tahu persis akan keberadaan hidup kita, keberadaan ekonomi kita, keberadaan keluarga kita, masa depan anak kita, masa depan usaha pekerjaan kita. Dia tahu persis. Saudara, kalau Tuhan yang menyertai, dijamin saudara, semuanya akan beres. Semua berada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong, memperhatikan, dan dia tidak pernah tinggal diam kalau dia yang menyertai. Mana mungkin kalau ada orang tua misalnya bersama-sama dengan anaknya, kemudian berjalan bersama, anaknya mau jatuh masuk lubang, bapaknya atau ibunya diam saja. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saudara lihat ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus di danau, Petrus mau tenggelam, tidak dibiarkan sama Tuhan. Tuhan angkat. Saudara, artinya Tuhan memperhatikan. Nah, saudara sekalian, dikatakan, aku ini Allahmu. Saudara, dikatakan, aku ini Tuhan Kurios, penguasa tunggal yang menguasai hidup. Ini penyataan, aku ini Allahmu. Tuhan ingin mengatakan kepada kita, saudara, siapa yang kita percayai. Saudara, masa kamu tidak percaya? Adakah kamu andalkan aku selain yang lainnya? Saudara, Tuhan ingin mengatakan, aku ini Allahmu, aku ini Tuhanmu, aku ini penguasa tunggal dalam hidup manusia. Saudara, ini penyataan Tuhan, saudara. Dikatakan kalau dia menyertai kita, kemudian dia menyatai, aku ini Tuhan, Kurios, penguasa tunggal. Di seluruh bumi tidak ada penguasa yang besar
yang hebat dan berkuasa hanya Tuhan. Tuhan pegang kendali seluruh bumi ini, saudara. Dia yang menyatakannya kepada setiap kita. Saudara sekalian, mari sama-sama kita harus mempercayai akan janji Tuhan ini. Yang kedua, saudara, aku ini Allahmu atau aku ini Tuhanmu. Yang ketiga, aku akan meneguhkan. Artinya, saudara, aku akan mengkuatkan. Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan kesanggupan untuk apa? Saudara, melakukan banyak hal, banyak perkara, menanggung banyak perkara, beban kehidupan, saudara. Memberikan kemampuan, kesanggupan untuk apa yang kita alami dan yang kita lakukan. Saudara, kalau Tuhan yang memberikan kemampuan, kekuatan, saudara, kesanggupan, berarti kekuatan yang di dalam hidup kita lebih besar daripada kekuatan yang ada di luar. Kalau Tuhan memberikan kemampuan seberat apapun persoalan kehidupan saudara, beban kehidupan saudara, masalah kehidupan saudara, pencobaan yang saudara alami mungkin silih berganti. Kalau Tuhan yang memberikan kemampuan, kita pasti bisa menanggungnya. Kalau Tuhan yang memberikan kekuatan, saudara, maka semuanya dapat kita alami dan kita tanggung. Yesaya 40 ayat 29. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Saya tidak tahu bagaimana kelelahan saudara hari-hari ini. Kelelahan seorang bapak, kelelahan seorang ibu, kelelahan seorang anak, kelelahan sebagai pegawai, kelelahan saudara sebagai karyawan perusahaan, saudara, kelelahan saudara sebagai pembantu rumah tangga, saya tidak tahu persis. Tetapi dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Siapapun yang lelah hari ini, saat ini, Tuhan sanggup memberi kekuatan. Kalau dia memberikan kekuatan, bukan kekuatan yang lama, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Dan dikatakan dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya percaya saudara, mungkin ada saudara-saudara semua yang ada di rumah yang saudara ikuti sedang tidak berdaya dengan masalah yang saudara hadapi. Mungkin saudara sedang kehabisan saudara daya dan upaya. Saudara sedang tidak bergairah, sudah kehilangan semangat untuk hidup dan berusaha. Saudara sudah kehilangan semangat untuk membangun kehidupan rumah tangga. Saya tidak tahu persis, tetapi janji Tuhan dia akan menambah. Saudara tahu arti menambah? Berarti sudah ada kemudian ditambah. Kekuatan saudara seberapa sekarang hari ini? Akan Tuhan tambah supaya kita lebih semangat, lebih kuat, lebih bergairah menghadapi apapun, saudara. Mungkin ada pelayan-pelayan Tuhan yang kehilangan semangat dan gairah untuk melayani. Rasanya malas hanya memenuhi jadwal pelayanan. Saudara harus menambah semangat. Tuhan yang menambah semangat dan gairah. Saudara, kalau saya lagi tidak bergairah, Tuhan ingatkan satu hal, bahwa saya pernah dihidupkan Tuhan. Saya pernah berulang kali diselamatkan oleh Tuhan. Saya berulang kali disembuhkan oleh Tuhan. Membuat saya terus hari ini bertahan untuk terus melayani Tuhan sampai kapanpun, sampai Tuhan panggil saya atau saya yang datang kepada Tuhan. Saudara, mari sama-sama. Tuhan menjanjikan kekuatan kepada kita dan menambah semangat. Artinya tidak ada alasan untuk kita enggak kuat. Tidak ada alasan untuk kita tidak berdaya. Karena Tuhan yang mensuplai kekuatan yang baru, menambah semangat yang baru kepada setiap kita. Saudara sekalian, dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang letih dan kepada yang tak berdaya.
menambah kuasa dalam terjemahan yang lain, saudara. Tuhan itu menambah kuasa, luar biasa, saudara. Kalau Tuhan menambah kuasa, betapa kita menjadi orang-orang yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Saudara, janji yang keempat, janji yang ketiga, Tuhan meneguhkan janji yang keempat, aku akan memegang engkau. Saudara, betapa enaknya kita dituntun oleh Tuhan, saudara. Pasti nyaman, pasti selamat, saudara. Tuhan memapa engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan memegang tangan hidup kita, saudara, supaya perjalanan kita, hidup kita ini hidup yang lancar, supaya kita tidak jatuh, supaya akhirnya kita ini selamat sampai tujuan yang kita harapkan dan kita rindukan serta impikan. Kalau kita berada di dalam genggaman tangan Tuhan, saudara, kita pasti sampai kepada tujuan kita. Apa yang kita rindukan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita harapkan. Kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan, Tuhan yang memegang tangan hidup kita, Tuhan akan tunjukkan banyak hal dalam hidup kita. Tuhan memberikan hikmatnya, akal budinya, kebijaksanaannya di dalam menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Saudara, di ayat yang ke-15 di dalam Yesaya 15, Yesaya 41 ayat 15 sampai 19, Yesaya pasal yang 41 ayat 15. Saudara, saya rangkumkan saja saudara di situ ya. Tuhan itu akan campur tangan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-15 Tuhan ngomong gini, sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka, tetapi engkau tidak akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan berpegang di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Dan selanjutnya, saudara, kalau saudara baca terus dari ayat 15 sampai ke 19, Tuhan itu campur tangan, artinya saudara, sesuatu yang mustahil itu bisa kita lakukan, sesuatu yang rasanya nggak mungkin kita bisa lakukan karena Tuhan yang campur tangan. Saudara sekalian, di bagian yang terakhir, saudara, bagian yang ke-6, tujuan dari semuanya itu, saudara, ayat yang ke-20, saudara, kita baca ayat 20 sebagai ayat yang terakhir. Supaya semua orang melihat, dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Saudara, penyataan Tuhan jelas, respon kita juga harus jelas, saudara. Dan janji Tuhan luar biasa kepada orang-orang yang meresponi akan penyataan Tuhan. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memahami, memperhatikan bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Saudara, hanya Tuhan yang menjadi jaminan kehidupan kita. Saudara, hari-hari yang sedang dalam ketakutan, di dalam kecemasan, masa-masa yang sulit, mari saudara ingat akan pernyataan Tuhan. Tuhan mengatakan, saya ulangi lagi saudara, saya ulangi lagi, Dia menyatakan, hai Israel hambaku. Artinya kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, hai Yakub, aku memilihmu. Artinya apa? Setiap kita adalah gambaran orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Yang ketiga, penyataan Tuhan, yang kukasih. Artinya setiap kita, Tuhan nyatakan kita adalah orang-orang pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Kemudian bagaimana dengan respon kita, saudara? Respon kita kepada penyataan Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang dan cemas dan was-was. Jangan pernah, saudara, kita menjadi orang-orang yang kehilangan tujuan, karena Tuhan punya janji kepada setiap kita, menyertai kita. Dia menjadi Tuhan atas kehidupan kita,
Dia meneguhkan dan menguatkan kita. Bahkan dia dikatakan, aku akan memegang tangan kananmu, aku akan campur tangan dengan hidupmu. Bahkan supaya kita memahami, memperhatikan dan mengerti bahwa semuanya ini Tuhan yang bisa dan sanggup melakukannya. Saudara, jadi saya simpulkan, tidak ada alasan hari-hari ini kita cemas dan takut dan khawatir. Karena Tuhan yang berfirman, Dia yang akan mengenapinya. Amin. Mari kita berdoa saudara sekalian. Saya tidak tahu persis bagaimana keadaan saudara di rumah. Mungkin saudara sedang di jalan mengikuti worship at home ini. Mungkin saudara sedang tidak berdaya. Saudara sedang hilang kekuatan. Saudara sedang kehilangan gairah dan semangat untuk berjuang dalam kehidupan. Mungkin saudara malas menghadapi usaha pekerjaan, malas menghadapi keluarga. Tapi ingat, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, menambah semangat yang tiada berdaya. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau mengerti akan keberadaan hidup kami. Dimanapun kami berada dan tinggal ya Tuhan, Engkau melihat hidup kami. Hidup kami tidak bisa lepas dari pemandangan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang berjanji sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah melupakan kami. Bahkan Engkau merancangkan Tuhan, bukan merancangkan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyataan-penyataan-Mu Tuhan, bahwa setiap kami adalah hamba-hamba-Mu. Setiap kami adalah milik-Mu yang Kau kasihi ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan, rindu setiap kami memiliki sikap hati yang benar, untuk tidak takut menghadapi situasi dan keadaan akhir zaman ini. Untuk kami tidak bimbang dan cemas dan was-was menghadapi hidup ini. Tuhan, karena Engkau menjanjikan Tuhan, menjanjikan hal yang luar biasa Tuhan, memegang kehidupan kami Tuhan, memelihara kehidupan kami Tuhan, menopang hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan, persoalan kami, pergumulan kami tidak ada artinya di hadapan Engkau Tuhan. Kami pasti sanggup menanggungnya. Kami pasti sanggup Tuhan melaluinya bersama dengan Engkau. Karena Engkau menyertai kami ya Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami. Kami kuat dan kami mampu Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemampuan, kesanggupan, memberi kami hikmat, akal budi dan kebijaksanaan Tuhan, untuk kami bisa menghadapinya ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang lemah, sedang tidak bergairah, sedang kami ingin meninggalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini kami mendapat kekuatan yang baru. Hari ini Tuhan, kami mendapat semangat yang baru, bahwa Engkau menjadi jaminan kehidupan kami ya Bapa. Menjadi jaminan atas keluarga, usaha pekerjaan kami, bahkan seluruh keturunan kami ya Tuhan. Masa depan keluarga kami berada di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal Tuhan. Mereka yang sedang mendengarkan, mengikuti Tuhan, berkati setiap mereka, tolong mereka ya Tuhan. Bahkan mereka yang sakit pada saat ini Tuhan, kami lepaskan kesembuhan dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan, memulihkan mereka. Mereka sedang dalam tekanan Tuhan, Engkau yang menopang dan mengangkat mereka ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mereka yang dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, sedang dikuasai oleh mereka. Kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Bila Roh-Mu bekerja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa,
kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.